Selanjutnya materi bab 9 yaitu diffusion atau difusi. Difusi ini biasa menyebabkan terjadinya cacat atau atomic point defect pada suatu struktur kristal. Nah, sebenarnya cacat tersebut terjadi pada batas bulir. Yang batas bulir merupakan wilayah di mana cacat-cacat timbul. Cacat-cacat itu timbul. Yang semakin kecil butirannya atau semakin halus butirannya dan semakin banyak butirannya akan mempermudah terjadinya proses difusi. Untuk atomic point defect ada beberapa poin. Yang pertama ada point defect, yaitu merupakan imperfection seperti kekosongan. Selanjutnya ada extended defect. Selanjutnya ada vacancy atau kehilangan atau kekosongan atom. Ada interstitial defect, atom asing yang menyelip atau masuk atau memaksakan masuk, dan substitutional defect yang merupakan pensubstitusionalan atom ke dalam sebuah struktur. Nah, ini bisa kita lihat sendiri di mana poin A merupakan vacancy, yaitu terdapat atom yang hilang di tengah-tengah sini, kekosongan atom di tengah-tengah sini. Selanjutnya di B itu ada interstitial atom, di mana terjadi masuknya sebuah susupan atom dengan paksaan atau karena selipan. Yang C ini ada small substitutional atom, di mana terjadi substitusi atom terhadap sebuah struktur kristal, yang dimana besarnya ini lebih kecil daripada besar host dari atom ini sendiri. Yang D ini ada large substitutional atom, di mana atom yang di input ini nilainya lebih besar, besarnya itu lebih besar daripada host itu sendiri. Yang E ini ada Frankel defect, yaitu proses masuknya atom-atom lewat selipan-selipan atau rongga-rongga. Rongga-rongga tadi, rongga-rongga kristal yang masih belum terisi oleh material dari atom tersebut. Okay. Next, difusi. Difusi itu sendiri pada dasarnya merupakan material transport atau pergerakan material di mana bisa saja dua atom yang semulanya itu bersifat non-homogen bisa menjadi sebuah atom yang homogen. Nah, untuk aplikasi diffusion ini sendiri itu terdapat pada nitriding. Nitriding itu proses penambahan atom nitrogen atau karbon pada baja. Nah, kenapa sering ditambahkan nitriding? Kenapa sering terjadi penambahan atom nitrogen atau karbon pada baja? Karena partikel dari nitrogen ini sangat kecil, jadi sangat mudah untuk mengisi ruang-ruang dari baja tersebut. Selanjutnya ada p-n junction, yang kekosongannya ini bisa diisi dengan dopan difusi, yaitu khususnya pada semikonduktor. Lanjutnya ada manufacturing of plastic beverage bottles Miller balance. Selanjutnya ada sputtering annealing, yang merupakan kekosongan yang diisi. Ini masih sama-sama dengan menggunakan prinsip vacancy. Dari p-n junction juga menggunakan prinsip vacancy, yaitu kekosongan yang diisi. Kekosongan yang diisi dengan magnetic material untuk hard drives. Selanjutnya ada hot dip galvanizing, masih sama dengan prinsip vacancy atau kekosongan yang diisi, yaitu untuk coating and thin films. Selanjutnya ada thermal barrier coatings, yang difusinya ini sebenarnya mempunyai tujuan agar panas pada struktur kristal ini tidak hilang. Gitu. Selanjutnya, dari difusi ini sendiri terdapat interdiffusion dan self-diffusion. Interdiffusion ini terjadi antara dua logam yang berbeda dengan concentration gradient yang berbeda. Nah, pada di sini terlihat terjadi antara atom Cu dan Ni. Nah, ini bisa Cu yang masuk ke Ni, bisa Ni yang masuk ke Cu. Untuk hal ini ya. Terus dilihat dari konsentrasi gradiennya juga. Misalkan perbandingan yang signifikan antara Cu yang 90% dengan Ni yang 10%, misalkan. Selanjutnya, Cu dan Ni mengalami pertukaran atau difusi dari antara Cu dan Ni atom masing-masing.
Nah, menjadi berbaur menjadi satu setelah dipanaskan. Nah, untuk self diffusion ini sendiri itu merupakan proses yang terjadi antara satu logam atau benda yang atau material yang sama. Jadi terjadi perpindahan-perpindahan atom-atom pada material atau logam yang sama. Seperti itu. Selanjutnya kita berlanjut ke Arrhenius equation. Arrhenius equation ini pada dasarnya menghitung seberapa besarnya suatu material atau atom bisa menerima tambahan atom lain. Dengan rumus yang sudah tertera, NV sama dengan NO di pangkat min Q per KT, dengan F itu merupakan equilibrium dari frekuensinya, dengan N0-nya itu merupakan total number lattice sites-nya, dengan K-nya itu merupakan Boltzmann constant, dengan Q yang merupakan activation energy for vacancy formation. Jadi bisa dilihat semakin tinggi nilai T, semakin tinggi nilai vacancy, dan semakin tinggi aktivasi energi yang terjadi atau yang dikenakan kepada kepada sebuah sistem kristal, maka difusi yang terjadi juga akan semakin cepat pada sistem tersebut. Kita juga bisa menghitung slope-nya, slope dari grafik ini dengan membagi antara activation energy dengan Boltzmann constant atau konstanta Boltzmann. Selanjutnya terdapat mekanisme difusi. Mekanisme difusi ini terdapat 3, yaitu self diffusion, vacancy diffusion, dengan interstitial diffusion. Nah, untuk self diffusion ini sendiri sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara mendasar, yaitu pada intinya juga merupakan pergerakan random atom oleh pure material. Jadi di sini bisa dilihat pure material antara CO dan Ni. Nah, sebelum terjadi before diffusion, selama diffusion, dan after diffusion. Jadi distance ini semakin lama semakin merapat. Jadi kayak terjadi perpindahan-perpindahan yang sebenarnya arahnya itu tidak jelas dan random, tetapi mengalami perpindahan sehingga menjadi membaur satu sama lain. Oke. Lanjutnya untuk vacancy diffusion. Vacancy diffusion ketika berpindah itu akan menyerap atau melepaskan sesuatu, dan perpindahan vacancy ini searah dengan pergerakan perpindahan atom. Jadi motion of atomnya ini dengan motion of vacancy-nya ini sama kan, sama-sama berputar seperti ini. Dan untuk vacancy diffusion ini di saat dia mengalami perpindahan atau pergerakan, dia itu pasti akan melepaskan atau menyerapkan sesuatu atau menyerap sesuatu. Jadi pergerakan dia itu membutuhkan atau emang harus menghilangkan sesuatu yang dia punya atau menyerap sesuatu yang atom lain punya. Seperti itu. Selanjutnya ada interstitial diffusion, yaitu bergerak di sela-sela ruang dan membutuhkan energi. Dia juga lebih cepat karena lebih menghemat space. Jadi ini interstitial sesuai dengan namanya, dia ini bergerak di sela-sela ruang. Jadi pergerakannya juga akan lebih cepat karena space yang dibutuhkan oleh dia itu tidak terlalu besar, tidak seperti mekanisme-mekanisme yang lainnya. Tetapi poin ini dimudahkan, dia juga membutuhkan energi untuk bisa terus berada di sela-sela dari rongga-rongga atom-atom ini. Seperti itu. Selanjutnya ada energi aktivasi untuk difusi. Energi aktivasi itu sendiri merupakan energi yang dibutuhkan agar terjadinya perpindahan atau difusi atom, dengan lambang Q yang merupakan energi aktivasi dan DO yang merupakan koefisien difusi. Nah, di sini kita bisa melihat untuk terjadinya substitutional vacancy, kita tadinya mempunyai energi aktivasi yang standar. Nah, energi aktivasi yang standar ini, yang pada garis-garis putus ini, tidak dapat mendorong si atom ini untuk bisa mengalami substitutional vacancy. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah energi yang lebih, yaitu energi aktivasi, sehingga menyebabkan terjadinya substitutional vacancy pada sistem kristal tersebut. Sama seperti di bawah, terdapat proses interstitial, sama agar tetap terus bisa berada di sela-sela rongga udara dari sistem kristal ini,
Nah, si atom-atom kecil ini juga tetap butuh energi aktivasi biar tetap terus bisa bergerak karena pergerakan yang arahnya random seperti tadi dan tetap bisa ada di rongga-rongga. Dan ini tabel dari data diffusion for satu material, yaitu untuk beberapa material. Diffusion couple dengan Q dengan satuan kalori per mol dengan DO atau yang tadi koefisien difusi satuannya cm kubik per second. Ini bisa dilihat. Nah, ini sesuai perbandingannya. Nah, terus sudah. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada fixed first law. Fixed first law itu contohnya seperti ini, bisa dilihat dari sini. Terjadi atom yang masuk. Nah, the flux during diffusion is defined as the number of atom passing through a plane of unit area per time. Jadi merupakan nilai difusi dari atom yang bisa melewati unit area ini per satuan waktu. Nah, ilustrasinya ini delta X ini merupakan distance yang terjadi. Ini atom A, ini atom B. Ini ilustrasi of concentration gradient-nya. Dimana concentration gradient ini memiliki rumus dc per dx dan fixed first law ini rumusnya J sama dengan minus D. D-nya ini koefisien difusi dikali dengan concentration gradient itu dc per dx. Selanjutnya terdapat factors affecting diffusion. Nah, factors affecting diffusion ini sebenarnya dipolong beberapa. Yang pertama temperatur dan difusi koefisien. Jadi balik lagi, semakin tinggi temperatur, semakin tinggi difusi koefisien ini bisa menyebabkan semakin cepat terjadinya sebuah difusi. Selanjutnya, tipe difusi atau volume difusi dengan cara dipanaskan contohnya. Habis itu grain boundary diffusion, permukaan difusi juga bisa mempengaruhi jalannya terjadinya difusi tadi. Selanjutnya adalah waktu. Waktu itu sendiri merupakan waktu yang dibutuhkan oleh atom ini untuk mengatur posisi kristal itu tersebut. Nah, habis itu juga tergantung dari bonding dan struktur kristalnya juga, dan tergantung dari konsentrasi dari difusi spesiesnya, yaitu ruang dan ukuran atom yang akan mengisi dan atau yang akan diisi juga, dan komposisi matriks atau hostnya. Selanjutnya ini ada difusi koefisien as function temperatur. Dia bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada ini diffusion coefficient of function temperature. Nah, di sini kekurangannya itu bisa diisi oleh dopan silikon yang bisa mengisi kekosongan ruang. Ini grafiknya. Sebenarnya diffusion and ionic compounds. Jadi diffusion and ionic compounds, anions kan ada. Nah, jadi semakin kecil atom yang masuk itu berarti akan mempermudah atau akan mempercepat terjadinya difusi pada struktur kristal tersebut. Terus di sini ada diffusion coefficient of ions different oxides. Jadi di sini ada logam-logam yang berbeda dengan oxides. Nah, logam-logam yang dihindari untuk digunakan itu seperti contohnya Fe2O3 karena merupakan hasil karat produk baja. Terus yang biasa digunakan itu biasanya menggunakan aluminium, yang biasanya Al2O3 itu bisa digunakan karena memiliki keuntungan yang tinggi. Selanjutnya, ini ada activation energy for self diffusion. Jadi semakin tinggi, jadi di sini kita bisa melihat bahwa activation energy ini sebanding dengan temperatur. Jadi semakin tinggi
temperatur yang terjadi, maka nilai activation energy yang terjadi juga akan semakin tinggi. Seperti itu. Dan yang ini diffusion coefficient. Nah, ini kita bisa lihat konsentrasi pada paduan berbeda. Misalkan AU dengan Ni, AU dengan PD, AU dengan PT, yaitu juga akan memiliki konsentrasi difusi yang juga berbeda. Seperti itu. Selanjutnya terdapat Fick's second law. Nah, Fick's second law ini merupakan non-steady diffusion yang bisa terdapat proses redistribusi material oleh difusi. Nah, ini ada tabelnya. Tabel dari error function value for Fick's second law. Di sini terdapat nilainya, nilai argument of the error function dan value of the error function. Dan di sini ada grafiknya, grafik error ini, grafik error antara argument of the error function dengan value of the error function. Seperti ini. Habis itu example heat treatment. Yang pertama ini the case hardening. Jadi di case hardening ini difusi karbon atom akan diberikan kepada host iron atom pada permukaan. Jadi permukaan ini akan dipenuhi dengan karbon. Selanjutnya hasilnya itu, hasil dari case-nya ini akan hard to deform dan hard to crack. Karena atom karbonnya ini melock plans from sharing untuk terjadinya geseran. Habis itu atom karbonnya juga mengkompres dari permukaannya tersebut. Jadi susah untuk crack. Jadinya crack. Bisa selanjutnya ada diffusion and material processing. Nah, diffusion dan material processing ini ada beberapa. Ada sintering, powder metallurgy, dielectric resonators, grain growth, diffusion bonding. Kita bahas beberapa sintering. Sintering ini high temperature treatment used to join small particle. Pada dasarnya pemanasan pada suhu tinggi agar bisa digunakan untuk partikel-partikel kecil atau butir-butir atau butir-butirnya itu butir-butir yang sudah dibilang di awal atau batas bulir maksudnya bulir itu bisa hilang sehingga bisa menyatu. Powder metallurgy for producing monolithic metallic parts, dielectric resonators, grain growth, macamnya. Kita lanjut. Sintering and powdering dan powder metallurgy. Nah, di sini nih, jadi bertujuan agar bisa hilang, butir-butirnya ini bisa hilang, jadi bisa menyatu seperti ini. Nah, ya, oke, jadi bisa jadi menyatu. Nah, kalau misalkan grain growth ini pertumbuhan atom karena adanya tambahan energi dari luar, maka dia akan cenderung untuk menghilangkan batas butirnya sendiri dengan cara membesar. Jadi bisa kita lihat di sini kan terdapat banyak batas butir kan dari si atom-atom ini. Nah, dia ini bisa tumbuh dan pas tumbuh ini tanpa sadar dia itu akan menghilangkan batas butirnya sehingga membesar. Jadi batas butirnya ini lebih bisa ditangani seperti itu, bisa hilang sendiri seperti itu. Sepertinya sekian, terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kata-kata yang mungkin tidak mengenakan hati. Semoga ilmu yang saya berikan dan saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.